Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengungkit atau bisa kita sebut juga dengan istilah tuas. Nah, pengungkit atau tuas itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pengungkit atau tuas ini dibagi menjadi 3 macam. Ada pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Nah, kita lihat dulu di pengungkit jenis pertama. Untuk pengungkit jenis pertama, ciri utamanya itu adalah titik tumpu yang berada di antara beban dengan kuasa atau gayanya. Nah, jadi ciri utamanya titik tumpunya di tengah. Nah, contoh alatnya seperti apa? Nah, contoh alatnya itu adalah jungkat-jungkit. Nah, untuk jungkat-jungkit kita lihat titik tumpunya berada di tengah. Kemudian ada lagi gunting. Nah, untuk gunting juga titik tumpunya berada di tengah. Kemudian untuk pengungkit jenis kedua, itu yang di tengahnya itu adalah beban. Ya, jadi bebannya yang ada berada di tengah. Contohnya, alatnya kita lihat sini ada gerobak dorong. Nah, gerobak dorong di sini sedang mengangkut pasir. Nah, pasirnya itu adalah bebannya. Jadi bebannya berada di tengahnya. Nah, roda ini sebagai titik tumpunya dan di sini sebagai gaya kuasanya. Kemudian contoh lain yaitu alat pemecah biji. Nah, di sini sebagai titik tumpunya, kemudian bijinya itu sebagai bebannya, dan di sini pemegangnya sebagai gaya atau kuasanya. Kemudian untuk pengungkit jenis ketiga, nah cirinya itu adalah gaya atau kuasanya itu berada di tengah, seperti ini, ya. Jadi kita lihat contohnya, contoh alatnya. Ini ada pencapit. Nah, jika kita lihat pencapit ini, gayanya atau kuasanya itu berada di tengah. Jadi kalau kita pegang pencapit ini, nah seperti ini kan kita pegang tengahnya ya. Jadi di tengahnya itu adalah gayanya atau kuasanya. Kemudian contoh lain itu ada stapler ya. Stapler. Jadi yang kita biasa pencet itu kan di tengahnya. Jadi ibaratkan F-nya itu gayanya itu berada di tengah seperti itu. Jadi secara yang dapat kita simpulkan, pengungkit jenis pertama yang berada di tengah itu adalah titik tumpunya, pengungkit jenis kedua yang berada di tengah itu adalah bebannya, dan pengungkit jenis ketiga yang berada di tengah adalah gaya atau kuasanya. Nah, untuk persamaan pengungkit, nah kita lihat dulu komponen-komponen yang harus kita ketahui dari sebuah pengungkit. Yang pertama di sini ada bebannya. Bebannya itu memiliki berat atau W. W itu dari weight atau berat ya. Kemudian atau kita bisa tulis juga atau mungkin kita tulis aja beban. B, huruf B ya. Kemudian jarak dari beban ke titik tumpu itu namanya lengan beban. Ya, lengan beban. Jadi ini bebannya. Jarak dari sini ke sini, jarak dari beban ke titik tumpu namanya lengan beban. Kemudian di sini biasanya ada gaya dorong atau gaya angkat. Nah, di sini ada kita tulis F atau gaya ya. Nah, jarak dari gaya ke titik tumpu itu adalah lengan gaya atau lengan kuasa ya. Kita singkat dengan LF. Nah, agar antara gaya dengan beban itu seimbang, maka kita tulis persamaannya B kali LB. Nah, B kali LB itu harus sama dengan F dikali LF. Jadi B ini kalau dikali ini itu hasilnya harus sama dengan F dikali LF. Nah, untuk lebih memahami,
kita coba contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada gambar sebuah pengungkit. Nah, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu? Jadi ini ada sebuah batu, kemudian mau diangkat dengan gaya dorong F. Nah, jarak dari beban ke titik tumpu itu adalah 1 meter dan jarak gaya ke titik tumpu adalah 2 meter dan sedangkan berat batu sendiri adalah 250 Newton. Oke, kita coba jawab ya. Kita coba jawab. Nah, diketahui apa? Diketahui di sini. Diketahui itu adalah berat dari si batunya. Kita tulis B. B-nya itu adalah 250 Newton. Kemudian lengan bebannya adalah jarak dari beban ke titik tumpu adalah 1 meter. Berarti LB sama dengan 1 meter. Kemudian di sini jarak dari kuasa ke titik tumpu atau LF sama dengan 2 meter. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan itu adalah F-nya ya kan? Nah, F. Nah, kita masukkan saja rumusnya. B kali LB sama dengan F kali LF. Nah, B ini berapa? Tadi 250 ya kan? Kita masukkan saja. 250 dikali LB-nya 1 sama dengan F-nya kita cari dikali 2. Nah, kemudian lanjut kita ke sini. 250 kali 1 250 ya. 250 sama dengan F kali 2 itu adalah 2F. Maka F sama dengan 250 dibagi 2. Hasilnya adalah 125 Newton. Seperti itu. Nah, sekarang coba kalian jawab soal yang ada di video kali ini. Di sini ada seorang anak sedang mengangkat sebuah batu. Di sini batunya itu adalah beratnya 360 Newton. Kemudian lengan bebannya itu 20 cm dan lengan kuasanya itu 180 cm. Nah, pertanyaan pertama, tentukan gaya yang diperlukan anak tersebut untuk mengangkat sebuah beban. Dan yang kedua, tentukan besar keuntungan mekanis dari tuas tersebut. Oh ya, tadi belum kita hitung ya, berapa keuntungan mekanis pengungkit tersebut. Nah, untuk keuntungan mekanis KM tinggal langsung aja, itu adalah per F atau B ya, B dibagi gayanya, beban dibagi gayanya. Jadi bebannya tadi 250 dibagi 125 sama dengan 2 ya, gitu. Oke, nah sekarang silakan kalian jawab soal yang ada di video ini, kemudian kalian tulis di buku tulis dan jangan lupa jawabannya ada di komen di bawah video ini. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.